Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 akan update progres terkait proyek konsultasi kami bersama mitra kami yaitu Jakarta Smart City terkait inkubasi proyek dan ide inovasi. Secara timeline kita masih sesuai di aktivitas wireframing yaitu identifikasi komponen utama dan juga sketching untuk sekarang. Kurang lebih proses bisnis yang kami jalani itu kita dengan JSC memiliki PIC dengan tim dari manajemen produk lunaknya dan dibantu secara non teknis dari tim development merekanya gitu. Kemarin setelah melakukan kegiatan prioritas kebutuhan dan juga persetujuan kebutuhannya tersendiri gitu. Dan kami juga baru saja menyusun terkait kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Mungkin bisa lanjut ke dokumen teknisnya terkait fungsional requirement maupun non fungsionalnya. Saya serahkan ke Alfi selaku sistem analis, silahkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional yang ada di sistem ini, yaitu ada 12 aspek. Yang pertama ada login, yang kedua ada reset password, yang ketiga ada manage mentorship dan pelatihan, yang keempat ada manage kategori ide atau proyek, yang kelima ada dashboard mentorship dan pelatihan, yang keenam ada manage akun, yang ketujuh ada melengkapi profile, yang kedelapan ada mengajukan inkubasi, ada 9 menyetujui atau menolak pengajuan, yang ke-10 ada edit data, yang ke-11 ada histori pengajuan inkubasi dan perubahan status, yang terakhir adalah logout. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional, yaitu ada 6 aspek. Yang pertama ada reliability, yang kedua ada availability, yang ketiga ada ergonomi, yang keempat ada security, yang kelima ada maintainability, yang keenam ada collaborative. Nah, begitu kebutuhan dari sistem ini. Saya kembalikan ke Hanif. Oke, baik. Sisanya kebutuhan eksternal-eksternal sudah tertera juga ya terkait hardware maupun softwarenya. Sekarang kita masuk ke deskripsi dari kebutuhan softwarenya itu tersendiri terkait use case diagramnya. Boleh saya serahkan ke Sabil selaku developer. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Izin melanjutkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Kita akan sedikit bahas terkait dengan use case diagramnya untuk sistem ini. Nah, diagram ini merupakan interaksi antara pengguna dengan sistem yang ada 3 aktor di dalamnya. Yang pertama itu admin, kedua karyawan, dan ketiga adalah pengguna secara general atau user ya. Nah, setiap aktor ini memiliki peran dan fungsionalnya masing-masing yang berbeda gitu di sistem ini. Nah, yang pertama kita bahas akan masuk ke admin dulu. Admin memiliki kemampuan yang luas ya. Di sini dapat memanage data terkait dengan user, terus melakukan manajemen terkait master data seperti kategori atau ide proyeknya itu seperti apa, kemudian juga dapat mengelola data pelatihan dan juga kegiatan yang dilakukan, serta untuk menyetujui dan melakukan review ya terkait dengan pengajuan yang diajukan. Selanjutnya untuk karyawan. Karyawan memiliki peran juga sama seperti tadi untuk menyetujui atau menolak pengajuan serta mengikuti mentorship ya dan pelatihan gitu untuk melatih dan eh, melakukan pelatihan untuk soft skill ataupun hard skill mereka gitu. Dan terakhir adalah pengguna. Nah, pengguna di sini aktor yang paling sering ya berinteraksi dengan sistem. Mereka dapat melakukan login, mengupdate profile, mengikuti mentorship dan pelatihan. Kemudian juga mereka dapat memantau terkait dengan pengajuan yang mereka ajukan gitu ya. Nah, untuk dari sisi keamanan, di dalam diagram bisa dilihat juga kita memiliki fitur authentication mulai dari login, logout, dan user password gitu ya. Nah, diagram use case ini tuh eh, sistem kerangka kerja yang kami sudah rancang terkait dengan sistem inkubasi proyek dan inovasi ini gitu. Nah, boleh ke bawah lagi. Nah, bisa dilihat di sini aktornya tadi sudah dijelaskan dan definisi dari masing-masing use case yang tadi sudah tertera dalam diagram. Dan terakhir ke skenario coba. Nah, ini skenarionya ada beberapa skenario. Yang pertama untuk masyarakat umum, yang kedua untuk sektor swasta, akademisi atau masyarakat umum yang ingin melakukan kolaborasi, dan yang terakhir untuk integrasi dengan sistem stakeholder atau sistem pemerintahan lainnya gitu ya untuk melakukan pengembangan integrasi gitu. Mungkin sekian saya kembalikan kepada Hanif.
Oke baik, secara rampungnya memang kita baru sampai skenario case-nya gitu. Ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Karena dari timeline kita juga masih sampai ke identifikasi komponen utama. Mungkin secara antarmuka boleh Dev Rizal selaku desainer UI UX. Oke, dari segi antar mukanya sendiri sih, dari kami sendiri bakal disamain ya, itu dari segi desain sistemnya. Baik itu dari color palette, font, layouting, dan lainnya. Agar sesuai dengan branding si JS-nya sendiri ya. Dan terus dari segi user experience-nya juga kita bakal buat semenarik mungkin dan keterbacaan mungkin dari dari isi kontennya. Dan lebih responsif ya, agar lebih bisa diakses tidak hanya oleh laptop saja, namun bisa oleh tab, ponsel maupun yang lainnya. Segitu dari segi antarmukanya. Oke, mungkin kurang lebih yang bisa kami sampaikan segitu, kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.